Halo guys, perkenalkan nama saya Harliana Subhanisa, Prodi Tadris Bahasa Indonesia Angkatan 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun modul ajar kurikulum Merdeka. Sebelum memasuki penyusunan modul ajar kurikulum Merdeka, angka baiknya kita pahami dulu apa sih pengertian kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Prinsip-prinsip penyusunan modul ajar kurikulum Merdeka. Dalam penyusunan modul ajar kurikulum Merdeka agar efektif dan efisien, perlu kita ketahui bahwa prinsip-prinsip penyusunan modul ajar kurikulum Merdeka dapat melibatkan tahapan perkembangan dan perlu memperhitungkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada karakteristik. Karakteristik di sini yaitu kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase. Dan kedua, ada perbedaan tingkat pemahaman dan variasi. Tingkat pemahaman dan variasi atau jarak antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Dan ketiga, ada melihat dari sudut pandang pelajar, bahwa setiap peserta didik itu unik. Dan keempat, yaitu bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Yang kelima yaitu ada tingkat kematangan. Tingkat kematangan di sini yaitu setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Yaitu ada kriteria dalam penyusunan modul ajar kurikulum Merdeka. Dalam pemahaman konsep dari setiap mata pembelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin dapat diketahui. Di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu menarik dan bermakna dan menantang. Membutuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif, dan proses belajar berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga kita dapat mengetahui tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang kedua atau kriteria kedua yaitu relevan dan konseptual. Relevan dan konseptual di sini yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga sesuai dengan konteks di waktu tempat peserta didik yang berada. Dan kriteria ketiga yaitu ada perkesinambungan, yang dimana perkesinambungan di sini yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Terima kasih, mungkin hanya itu penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.